Ini dia. Modul berhasil dimuat. Silakan pilih apakah ingin mengaktifkan sistem panel kehidupan. 3 tahun sudah. Akhirnya kau mau datang juga. Kau tahu bagaimana hidupku selama 3 tahun ini? Kehidupan dengan sistem curang. Aku datang. Data telah terkirim. Nama Ye Chuyun, bintang kesepian pembawa sial. Akhirnya adalah Sebulan lagi tewas ditikam perampok. Kenapa orang ini? Kok mimisannya keluar? Masa sih? Aku juga nggak tahu. Masa sih? namaku Ye Chuyun. Inilah hidupku yang penuh sistem curang. 3 tahun lalu, tiba-tiba aku sampai di dunia kultivasi ini. Baru buka mata sudah dibully anak-anak kecil. Saat itu aku tahu ini bukan main-main. Ternyata tubuh ini benar-benar sampah total. Tapi Aku nggak mau sia-siakan kesempatan kultivasi yang langka ini. 3 tahun terus berlatih keras. Tapi sudah 3 tahun. Aku masih jadi tukang sapu. malah tukang sapu yang hampir mati. Kakak masih ada datang. waktu sebulan. Sudah datang? Di mana? Berarti masih ada harapan. Aku usaha keras naik ke tingkat naling. Pasti masih bisa ubah takdir. Putra pedang datang. Wah, kakak tingkat. Kakak tingkat. Putra pedang. Ini dia. Kakak Xiao. Kakak Xiao ganteng banget. Aku ternyata bisa lihat panel kehidupan orang lain juga. Kakak Xiao keren banget. Katanya putra pedang ini kejam. Dulu ada murid tidak sengaja kotori bajunya. Besoknya langsung mati di gunung. Ya iyalah, umur 18 tahun sudah puncak tingkat Tongyo. 3 tingkat besar di atas kita yang masih tingkat Juiti. Atau coba lihat punya kakak Xiao. Xiao Pintian, anak pilihan takdir. Di bawah pohon lungkok dapat anggur elemen darah kelas 5 secara tak sengaja. Di sebelah pabrik dapat secara tak sengaja. Dapat anggur elemen darah kelas 5, yang lalu protagonis berhasil ya? tembus batas. Tunggu dulu, anggur darah kelas 5. Itu barang langka banget. Efeknya lembut dan cepat diserap. Makan itu langsung tembus ke tingkat naling. Kalau begitu nyawa taruhannya. Maaf ya kakak tingkat. Ketemu. Harusnya aku bisa hindari nasib mati mengenaskan setelah diusir dari gunung. Baunya menjijikkan banget. Harus cepat serap ini. Langsung naik 3 tingkat. Langsung ke tingkat naring. Sekarang gak perlu takut diusir dari aliran Liuyun. Kau ngapain mencurigakan begitu? Dia benar datang. Kakak tingkat aku. Ini. Wah, mantap. Di dasar kolam dapat senjata kelas bawah pedang hanyang. Di dasar kolam dapat senjata kelas bawah. Kakak tingkat. Tadi aku untuk masuk tingkat naling. Mau ke aula urusan dalam ikut ujian murid luar. Selesai urusan langsung pergi. Kau bukan karena janji guru nggak bunuh orang sembarangan lagi. Kau sudah jadi mayat. Kakak tingkat mau ke aula Yun Xiao. Buat apa kau ikut campur? Kakak tingkat, hari ini puncak Ngansun kabut tebal jalan berlumpur. Tolong kakak tingkat hati-hati. Nggak usah kau bilang. Siapa nggak tahu kau Xiao Pingtian itu feak kebersihan. Anak pilihan takdir beruntung katanya. Tetap saja bisa aku kenaikan.
Air ini panas dingin terus. Menyiksa sekali. Harus cepat cari pedang Hanyan. Kalau tidak, aku bakal mati sebulan lebih cepat. Ketemu. Cepat keluar. Benua Qianlang. Senjata sakti dibagi menjadi 4 tingkat besar. Senjata mortal, senjata spiritual, senjata harta, senjata magis. Setiap tingkat terbagi lagi menjadi 3 kelas, atas, tengah, dan bawah. Seluruh sekte Liu Yun hanya punya 1 senjata magis kelas atas. Dan hanya saat bencana besar mengancam sekte, ketua sekte bisa memimpin penggunaan senjata itu untuk berperang. Para tetua sekte Liu Yun kebanyakan hanya punya senjata magis kelas bawah. Dan pedang Hanyan adalah senjata magis kelas bawah. Meski senjata magis kelas bawah, tapi kekuatan magisnya luar biasa. Aku bisa rasakan ada energi siklus dingin dan panas mengalir di tubuhku. Ini beneran alat bantu kultivasi otomatis. Harta karun sungguhan. Masuk ke alam naling. Dapat pedang Hanyan. Sekarang aku pasti bisa ubah takdir. Capai puncak kehidupan. Ayo, lihat data diriku. Takdir Ye Chuyun titik balik terdekat. Sebulan lagi dibunuh musuh. Mati tanpa tempat pemakaman. Apa-apaan? Masih saja harus mati? Dasar bocah, mau kabur? Suara ini kayaknya Cao Yuhu. Bang Hu, kami tahan dia. Cao Yuhu ini mengandalkan kakaknya yang masuk gerbang dalam. Tiap hari berbuat jahat. Pasti lagi nindas murid pelayan lagi. Lebih baik jangan ikut campur. Lanjut ambil keuntungan dari Xiao Tingtian. Nyawaku lebih penting. Tolong! Ada yang bisa tolong aku? Jangan mendekat! Teriak saja. Sampai serat pun percuma. Tidak ada yang bakal menolongmu. Menyingkir! Ayo, Bang Hu bakal bikin kamu senang. Sekelompok pria nindas wanita lemah. Masih manusia? Ye Chuyun. Bosan hidup? Berani urus urusan Bang Hu. Bunuh dia. Bang, serahkan padaku. Siapa yang tidak tahu dia cuma sampah. Cuma perlu kentut sedikit untuk kembangkan dia. Maaf ya, aku buru-buru. Kalian serang baring saja. Mati kau! Cepat pergi. Jangan sampai ketemu lagi sama kalian. Kabur. Awas kau. Ayo kabur. Salahkan rasa keadilanku ini. Keuntunganku tidak hilang kan? Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Tidak perlu sungkan. Hal kecil saja. Qin Xian, titik balik terdekat. 3 bulan lagi bangkitkan ular kaisar reinkarnasi. Tapi saat itu mati karena kehabisan tenaga. 9 reinkarnasi akhirnya menembus kesempurnaan Jangan besar. permaisuri masa depan. Sayang dia baru bangkit 3 bulan lagi. Entah aku masih hidup saat itu atau tidak. Kakak, kenapa? Tidak apa-apa. Sudahlah, bantulah sampai tuntas. Sepertinya pikiranmu kacau. Minum pil guyuan ini bisa menenangkan energi. Kakak sudah menolong hari ini. Xian sudah sangat berterima kasih. Pil guyuan ini terlalu berharga. Kakak pasti mengumpulkannya lama. Aku tidak bisa terima. Sekarang aku sudah alam layuan. Pil guyuan tidak terlalu berguna bagiku, tapi untukmu. Mungkin bisa pakai kesempatan ini untuk terobosan. Aku tidak bisa terus lindungi kamu. Hanya kalau kamu kuat, aku bisa tenang. Sudah malam. Kamu juga pulang duluan. Aku masih ada tugas sekta. Pergi dulu. Xian tidak akan lupa kebaikan kakak. Dia tidak kejar kan? Tidak. Bang,
Ye Chuyun dapat keberuntungan apa tuh? Pedang itu pasti tidak biasa. Bagaimana Bang Hu? Rasanya kita tidak bisa lawan dia. Kalian lupa ya. Kakakku sudah alam Yuan Hai tingkat 3. Bukan cuma pedang. Kepala Ye Chuyun pun akan kuambil. Dendam hari ini harus kubalas. Kau pavilion Yun Xiao gelap gulita begini. Sepi banget. Serem banget. Kau mau apa? Hantu! Aku cuma lewat. Jangan ganggu aku. Amitabha, Amitabha. Ini kayaknya agak lembut. Hangat pula. Kalau enggak bisa mati muda lagi. Cepat turun dari sana. Kakak sial. Kebetulan banget. Pavilion urusan dalam luas banget. Jalan-jalan malah nyasar. Untung ketemu kakak. Ini pavilion Yun Xiao, pavilion urusan dalam di sana. Cepat pergi. Jangan ganggu latihanku. Sok bersih. Terima kasih kakak. Dendam dibayar tuntas. Titik balik terdekat. Pergi ke Gua Langit Lizu. Dapat warisan kultivasi. Oh. Jadi pohon anggur Suiwan sama kedang hanya cuma pembuka saja. Ini baru hidangan utamanya. Coba kulihat. Setelah terobosan ke alam Nayuan, aku resmi jadi murid luar. Wah, Setiap murid luar, selain dapat gua pribadi, juga punya satu kesempatan masuk pavilion kitab cari peluang dan jurus rahasia. Buat manfaatin kesempatan lebih baik. Bukan. Namanya mewarisi warisan pendahulu. Orang ini aneh. Aku harus manfaatin baik-baik kesempatan masuk pavilion kitab ini. Udah nungguin sejak pagi. Semua cuma orang sial biasa. Chief, peluang bagus satupun enggak ada. Sudahlah, cari sendiri aja di dalam. Minggir. Jangan halangi jalan gue. Datang lagi satu korban. Ditumpukan sampah pavilion kitab. Jurus rahasia tingkat Xuan atas. Usaha tak pernah sia-sia. Tingkat Xuan atas Hunyuan Jantai. Ini buku kultivasi tubuh khusus untuk kultivator pedang. Rezeki nomplak. Mantap banget. Baru 2 jam. Sudah terobosan kenaiwan tingkat 3. Hunyuan Jantai adalah jurus kultivasi tubuh untuk kultivator pedang. Makin kuat fungsi tubuh, makin kuat kekuatan kultivasi. Bertambah lagi cara memperkuat diri. Akhirnya tetap enggak berubah. Tapi waktunya udah hitung mundur. Siapa musuhnya masih belum tahu. Kalau begitu, ambil dulu semua peluang yang bisa diambil. Saatnya coba Gua Langit Lizu. Nasib bintang sial langit emang enggak semua orang kuat nahan. Untung peluang terakhir semua buat perkuat tubuh. Kalau enggak bisa mati muda lagi. Ini bau darah kental banget. Bau darahnya makin kuat. Apa ini yang lembut? Ini semua mayat murid perguruan Liu Yun. Siapa itu? aku. Kau murid luar perguruan Liu Yun. Datang karena dapat tugas perguruan? Sepertinya tetua urusan luar sedang bawa murid jalankan tugas. Tetua, murid enggak sengaja jatuh dari tebing. Cium bau darah jadi datang cek. Kultivasimu baru alam Nayuan pemula. Jatuh dari tebing enggak kenapa-kenapa. Kau kira aku bego? Guru, orang ini pasti ada yang aneh. Sudah. Murid yang ke Gunung Wuyang tewas, belum tahu ada yang selamat atau enggak. Orang kita kurang. Sudah datang, pas bantu. Wang Shuang,
Kalian berdua ke sisi kiri gua, cek ada orang hidup atau enggak. Baik. Kakak, ayo. Aduh, Adit, aku tadi enggak sengaja keseleo. Kau duluan aja, aku nyusul. Sakit banget. Adit, pelan-pelan, aku baikkan langsung nyusul. Dasar. Harusnya arah ini. Wang Shuang, main tipu-tipu begini. Jangan salahkan aku ambil kesempatanmu. Kesempatan kenal orang Aduh, penting gini sakit. nggak boleh dilewatkan. Ketemu. Masih hidup. Ini pasti orangnya. Coba lihat siapa dia. Duan Heng. Takdir, keberuntungan terus-menerus. Nasib, jodoh yang ditakdirkan, semakin terpuruk, semakin bangkit. Semakin terburuk, semakin bangkit. Titik balik, menemukan telur elemen misterius di Gua Gunung Guyang. Telur elemen misterius? Maaf ya. Kayaknya beneran pingsan. Nggak nyangka jatuh ini malah ketemu orang penting dan kesempatan baru. Ketemu. Telurnya pasti ada di dalam. Astaga. Benda ini bisa menarik energi langit dan bumi. Bahaya kalau lama di sini. Ambil telur dan bukunya dulu, nanti pelan-pelan dipelajari. Simpan telur elemen dan catatan Shanghai ke ruang penyimpanan. Untung nyawanya selamat. Cuma benturan di kepalanya cukup parah. Harus kubawa pulang ke perguruan untuk diobati. Kalian berdua jaga tambangnya. Baik. Kau sudah melakukan tugas dengan baik. Bawa tanda ini ke perguruan untuk terima hadiah tugasmu. Terima kasih, sesepuh. Akhirnya selesai juga. Sekarang bisa ke Gua Liju. Hari ini bukit belakang sepi. Pasti semua dijaga di tambang batu spiritual. Ini ujian warisannya ya. Apa ini? Langit tak melahirkanku. Hanya satu pedang yang bisa membelah gunung dan sungai. Kalahkan iblis, bukan langit. Ini ahli pedang tingkat tinggi perguruan Liu Yun zaman dulu. Bocah dulu. Kalau mau selamat, cepat pergi. Kekuatan yang dahsyat. Kalau bukan karena intik dan Huniwan, aku nggak mungkin tahan. Keras kepala. Pergi? Mustahil. Sejak datang ke dunia ini, semua orang bisa seenaknya hinakan aku. Setiap hari aku bermimpi bisa balas dendam. Sekarang akhirnya ada kesempatan bangkit. Aku mau hidup. Aku mau jadi orang sukses. Aduh, jangan-jangan terlalu kuat sampai mati. Kupikir kali ini ada yang bisa warisi ilmuku. Anak ini bakatnya lumayan juga. Tadi yang terakhir emang terlalu kuat. Lain kali harus pelan-pelan. Bagus, anak muda, cukup tangguh. Hanya yang tegar mentalnya bisa capai puncak pedang sejati. Aku pergi. Jiwaku bertahan 100 tahun, akhirnya ada penerusku. Anak beruntung, ilmu pedang dahi ada 12 tingkat. Kuasai sungguh-sungguh dan kau bisa masuk Alamon FA dengan aman. Ilmu pedang King Yuan adalah ilmu pedang luar biasa, mungkin bisa capai puncak jalan pedang. Sayang cuma ada 5 tingkat pertama bagian atas. Bagian bawah kemungkinan besar ada di selatan wilayah liar.
Ingat, jangan latih dua ilmu pedang bersamaan. Pilihanmu tergantung tekadmu sendiri. Anak kecil baru pilih-pilih. Aku mau semuanya. Ketemu Ye Chuyun belum? Sesepuh sudah dicari ke seluruh perguruan. Iya. Itu dia. Kau kemana saja? Sesepuh, murid turun gunung latihan. Sekarang kembali lapor sesuai jadwal. Baiklah, ikut aku temui ketua. Ketua? Adiknya. Kakak Duan Hangduan, adiknya. Akhirnya kita bertemu. Waktu kau menyelamatkanku dulu, aku belum sempat berterima kasih langsung. Sudah seharusnya. Kakak tak perlu dipikirkan. Jadi tahu Ye Chuyun. Auranya sangat kuat. Murid Ye Chuyun menghadap ketua sekta. Memang bagus. Di antara murid luar dia termasuk menonjol. 3 hari lagi turnamen murid dalam. Ye Chuyun jangan mengecewakan aku. 3 hari lagi turnamen sekte. Ketua ingin memilih beberapa murid luar untuk diberi tanggung jawab besar. Duan Heng merekomendasikanmu. Terima kasih Ketua Sekta. Terima kasih Kakak Duan Heng. Baiklah, Duan Heng dan Ye Chuyun boleh pergi. Baik. Bagaimana hasil investigasi pembunuhan murid Gunung Wuyang? Belum menemukan jejak apapun. Tapi menurut penyelidikan, Sekte Qigui akhir-akhir ini sering memindahkan orang, mungkin ada kaitannya. Lanjutkan penyelidikan, awasi Sekte Qigui. Baik. Turnamen murid dalam harus aku menangkan. Kalau aku jadi murid dalam, bisa mengakses peluang lebih banyak. Dalam 4 hari di Gua Bezu, aku sudah menguasai teknik pedang dahe sampai tingkat 3 sempurna. Teknik pedang Qinyuan sampai tingkat 2 mahir. Level juga naik jadi Nayuan 8. Latihan memang butuh pil dan lingkungan yang tepat. Selain itu dapat 1 buku ilmu teknik pedang Wanhua dan kompas rusak yang tak jelas kegunaannya. Tapi kayaknya ini semua belum cukup. Bagus. Kau siapa? Anak muda yang bagus. Pilihanku tidak salah. Bagus. Refleksnya cepat. Ternyata senior dari sekte Liu Yun. Tuan mendapat nasi kumuh. Dapat 1 nasi kumuh. Jatuh dari tebing. Sayang tetap tak bisa menghindari kematian. Tidak akan ada tempat pemakaman. Jangan-jangan orang penting itu adalah dia yang di depan ini. Ada perlu apa, senior? Pantas saja yang ambil jiwa pedang Hunyuan. Bahan yang bisa dibentuk. Aku tidak salah pilih. Hahaha. Tangkap. Aku lihat energi dalam tubuhmu tersumbat. Latih buku pedang ini. Ada manfaatnya untukmu. Terima kasih, senior. Tak usah terima kasih. Aku di pavilion urusan dalam. Kalau ada waktu, datang temui aku. Kakek ini sudah tua. Suka ngobrol sama kalian anak muda. Tenang senior, kalau ada waktu, aku akan berkunjung. Anak ini lumayan punya karakter. Sekian lama teknik pedang yang ditinggalkan kakek tua itu, akhirnya ada yang mewarisi. Katanya hadiah turnamen murid dalam kali ini lebih besar dari biasanya. Juara 1 dapat pil Dewa 2 yang sangat langka, plus pilih 1 buku rahasia. Bukan cuma itu. Katanya ada tetua yang selama ini bersembunyi. Kali ini mau pilih 1 murid kesayangan dari murid luar yang menang, benar-benar langka. Pantas banyak yang daftar. Antreannya minta ampun. Hei bocah, minggir, beri jalan untukku. Di belakang, antri sana. Apa katamu? Mau mati? Sialan, paling benci orang sombong yang suka nyerobot antrian. Astaga, itu kan Hishoki yang lagi naik daun tahun ini? Apaan sih? Aku nggak lihat apa-apa. Hishoki kalah 1 jurus. Bukannya dia bintang baru murid luar? Cepat banget. Andre aja udah kesel. Masih ketemu orang tolol begini. Anak ini kekuatannya lumayan. Itian, menurutmu dia di mana? Hishoki terlalu bodoh. Dimanfaatkan dia. Kalau aku, dalam 2 jurus dia pasti kalah. Diam, pertandingan dimulai.
Turnamen murid dalam kali ini ada 4 babak. Babak pertama, pertarungan 100 orang. Turun sana kau. Mendekat. Babak pertama selesai. Yang lolos, Ye Qian, Sulwa King, Ye Chuyun. Babak pertama, menyaring murid yang lemah. Kekuatanku naik pesat akhir-akhir ini, akhirnya bisa merasakan sensasi jadi orang pindahan. Putaran kedua, undi 1 lawan 1. Yang menang masuk 12 besar. Yang kalah langsung gugur. Bocah, bersiaplah gugur. Putaran ketiga. Ini juga putaran terakhir pertarungan murid luar. Akan ditentukan 6 besar. Tidak kusangka sudah sampai putaran ketiga. Baizu King, kenapa dia datang lagi? Sudah kali Orang ini ke-8. benar-benar pantang menyerah. 8 kali gagal masuk gerbang dalam. Apa-apaan? Lihat profilnya. Reinkarnasi Dewa Sial. Siapapun yang dekat terlalu lama akan kena sial. Kasihan sekali. Orang sial tua yang senasib denganku. Kakak Bai, terima kasih. Adik Ye, aku akan mulai. Orang ini meskipun sial, tapi tingkat kultivasinya lumayan. Tidak boleh lengah. Kenali objek taruhan semua. Pasang besar. Pukulan beruntun. Astaga, Ye Chuyun ini benar-benar kuat. Satu tinju, satu musuh. Orang ini kuda hitam sejati gerbang luar. Adik Ye, tadi hanya pembuka. Sekarang baru yang sebenarnya. Ye Chuyun menang. Kompetisi gerbang dalam tahun ini lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak benar banyak batak muda. Menurutmu gadis ini bagaimana? Dia kandidat terkuat untuk juara gerbang dalam tahun ini. Sombong dan angkuh. Sayang kemampuannya tidak sepadan dengan ambisinya. Kalau dia bagaimana? Terlalu lurus. Jalan kultivasi tidak bisa terlalu kaku. Dua ini sudah cukup berkualitas. Kalau kau tidak puas semua, Tetua Hongxiu, sepertinya tidak ada yang cocok untukmu di sini. Belum tentu. Aku lihat bocah itu tidak buruk. Hei, kau Ye Chuyun kan? Kau sampai sini karena keberuntungan. Tapi bertemu aku berarti keberuntunganmu habis. Ye Qian adalah yang terkuat di gerbang luar. Sudah tingkat 4 lautan yuan. Kuda hitam ini pasti kalah. Dengarkan. Aku sarankan kau menyerah sekarang daripada malu. Mengerti? Keberuntungan? Aku tidak pernah punya itu. Tidak tahu diri. Jurus pedang UNV. Pergi. Jurus pedang Qishuan, tangkis. Apa? Kenapa energi dalamku tiba-tiba bergejolak tidak terkendali? Karena jurus pedang Qishuan yang baru kugunakan. Jangan pikir karena kebetulan menangkis satu serangan bisa mengalahkanku. Akan kulihat seberapa banyak keberuntunganmu. Jurus pedang Qishuan, serang. Bocah ini gila ya. Berani adu pedang dengan Ye Qian. Pedang Ye Qian itu senjata spiritual tingkat menengah. Pedang kayu biasa mana bisa menang. Kenapa orang ini punya energi dalam yang begitu dalam? Ada apa? Pecah. Itu pedangnya Ye Chuyun. Dengan levelmu masuk 12 besar gerbang luar, sudah beruntung. Masuk gerbang dalam, jangan bermimpi. Memang ya, Ye Chuyun masih kalah sedikit. Ye Qian kan terkuat gerbang luar. Bertarung sejauh ini sudah bagus. Benar. Masih pikir Ye Qian tidak bisa? Gus Yande, sejak kapan matamu rabun? Tadi bocah itu pakai jurus pedang Qishuan-nya dipelajari petarung gunung. Meski dimodifikasi, tidak bisa membohongiku. Dan senjatanya hanya pedang kayu yang diolah asal. Dalam kondisi ini,
Ye Qian tidak bisa melukainya parah. Bocah ini menyembunyikan kemampuannya. Tadi bahkan tidak sampai 70% kekuatan. Dia baik-baik saja. Pantas disebut kuda hitam. Luar biasa sekali. Kamu senang terlalu cepat kayaknya? Tidak ada luka sama sekali. Semua gara-gara kakek aneh itu. Saat aku bertarung pedang dengan Ye Qian, tiba-tiba dia menyampaikan pesan telepati. Cuma 3 hari sudah bisa main jurus pedang Yishuan begitu. Bagus juga. Kalau mau latihan pedang denganku nanti, harus penuhi 2 syarat. Masuk gerbang dalam dan jadi juara pertama gerbang dalam. Lalu, tidak boleh jadi murid tetua aliran Liu Yun manapun. Paket narsis. Aku tidak bilang mau latihan pedang dengannya. Tapi sekarang aku punya warisan Jian Wuming. Kau jadi murid tetua aliran Liu Yun pasti ketahuan. Karena Beng Tongzu adalah orang penting dalam takdirku yang ungu, aku coba ambil risiko dengannya. Maaf ya, tadinya mau ambil posisi 6 biar masuk gerbang dalam tanpa ribut. Kali ini kayaknya aku tidak bisa biarkan kamu menang. Dengan kemampuanmu, pedangmu saja sudah hilang. Mau lawan aku pakai apa? Ye Qian, kamu mungkin berbakat, tapi itu tidak lepas dari latar belakang keluargamu. Jujur saja, dengan latar belakang keluargamu, asal punya sedikit bakat, babi pun bisa terbang. Kamu cari mati. Ini dari mana dia muncul? Mana bisa? Dia auranya kok beda banget dari tadi. Ye Qian, Kamu terlalu lemah. Sapu pedang langsung selesai. Ini masih manusia apa bukan? Baru beberapa hari masuk gerbang luar. Kemajuannya mengerikan sekali. Arena 1, Ye Chuyun menang. Ambil undian ganti arena, mulai babak 2 peringkat kekuatan. Wasit, pertandingan ini aku menyerah. Setidaknya naik arena dulu. Semua bilang aku bodoh. Padahal aku pintar banget. Ye Qian saja kalah. Aku pasti juga kalah. Toh sudah masuk 6 besar. Peringkat tidak masalah buat aku. Adik ya, semangat ya. Jangan begitu dong. Babak 3 selesai. Babak terakhir kompetisi besar lawan murid gerbang dalam. Pakai sistem penggantian. Kalau murid gerbang dalam kalah, langsung dikeluarkan dari gerbang dalam. Yang menang akan masuk gerbang dalam. Murid gerbang dalam masuk. Adik-adik semua, halo. Wah, itu Kak Long dari gerbang dalam. Kak Long kamu yang terbaik. Tak! Cepat kabur! Kamu bukan tandingan Ye Chuyun! Apa? Suruh aku hajar dia? Hudi tenang. Kakak akan balas dendam untukmu. Habis sudah. Sekarang murid gerbang dalam pilih lawan yang ingin dihadapi. Aku duluan. Aku pilih bertarung dengannya. Ini kuota yang kusengaja minta ke ketua. Hari ini aku akan petahkan kesombonganmu. Balas dendam untuk adikku. Orang ini yang seharusnya bernama Zhao Yuhu. Beneran bodoh. Kak, aku minta maaf padamu. Sudah tidak ada harapan. Kak Long lebih tinggi, 1 tingkat besar dari He Chuyun. Cepat dong, kapan mulainya? Bocah, sekarang berlutut minta maaf dengan baik. Lalu tinggalkan pedangmu itu. Mungkin aku masih bisa buat kalahanmu tidak terlalu memalukan. Aku takut sekali. Tidak terima cara baik, pilih cara kasar. Hari ini harus kuhajar sampai gigimu rontok. Bocah, kalau kau tak keluarkan pedangmu sekarang, sudah terlambat nanti. Melawan kau, aku tak perlu pedang. Tinju awan mengalir. Bagaimana bisa? Ini Shen kau. habis sudah. Astaga, gimana ceritanya? Ada apa ini? Kok Ye Chuyun sekuat ini? Mau jatuh. Baru apa tiba-tiba udah terbang aja? Itu Ye Chuyun. Orangnya lumayan baik juga. Ye Chuyun. Cucuku sudahkan. Orangnya udah kau hajar sampai pingsan. Ini sih jelas balas dendam pribadi. Tapi dia belum bilang menyerah. Kakak Zhao, kau lemah juga ya? Masih mau lanjut?
Aku menyerah. Kak, sadis banget. Kompetisi murid dalam selesai. Yang masuk murid dalam ada 4 orang. Kompetisi kali ini selain hadiah melimpah, ada juga hadiah istimewa. Itu tetua tersembunyi ya? Masih muda banget. Katanya dari puncak Kingxia. Ini tetua Hong Xiu dari puncak Kingxia. Hari ini dia datang untuk memilih satu dari kalian jadi murid langsungnya. Ye Chuyun, maukah kau jadi muridku? Aku tak berani bilang ilmu pedangku tak tertandingi, tapi di alam Wanfa sudah jarang ada lawanku. Berguru padaku, kau tak rugi. Lagi pula puncak Kingxia banyak murid wanitanya, nanti bisa kucarikan jodoh untukmu. Puncak Kingxia yang katanya cuma 5 murid wanita, ternyata bikin pengecualian buat murid pria. Wah, Ye Chuyun dapat rezeki nomplok nih. Berguru ke puncak Kingxia, masa depan Ye Chuyun cah banget. Tetua Hong Xiu, maafkan saya cuma mau jadi murid dalam, tidak mau jadi murid langsung. Apa? Dia menolak. Apa katamu? Tak tahu diri. Tetua Hong Xiu sudah bertahun-tahun tak berniat cari murid. Dipilih sama dia itu kesempatan langka. Ketua, murid memang tidak berminat jadi murid langsung. Sudahlah, jarang ada orang yang tak mau jadi muridku. Ini menarik. Kalau dia tak mau, biarkan saja dia jadi murid dalamnya. Siapa suruh aku janji sama kakek tua itu? Nolak Hong Xiu bukan cuma karena janji sama kakek tak mau berguru pada siapapun, ada alasan penting lain. Sistem bilang, tetua Hong Xiu itu ajalnya sudah dekat. Tetua, kau harus tanggung jawab sama aku. Kau juara kompetisi murid dalam. Kan sudah dikasih pil Dewa 2 sama sekte? Bahkan boleh pilih satu buku rahasia di sini. Nangis kenapa? Gara-gara tetua, aku jadi musuhan sama tetua Hong Xiu. Itu puncak Kingxia loh. Di seluruh aliran Liu Yun, murid cuap mana yang tak mau tinggal di sana? Sudah. Jangan nangis. Aku jamin dalam sebulan, kau bisa masuk alam Yuan Hai. Beneran? Tentu saja beneran. Karena aku suruh kau tolak Hong Xiu, berarti aku berniat ajari kau. Ayo, lantai 3 pilih satu buku rahasia dulu. Dapat apa, tergantung nasibmu. Lantai 3, itu tempat buku rahasia khusus murid langsung. Kali ini untung gede. Aku menyerah deh. Pilih satu buku kok susah banget? Sudah setengah jam belum selesai juga. Aduh, ilmu tinju dan telapak aku tak minat. Ilmu gerak tubuh ini cocok sih. Tapi jenisnya terlalu banyak, susah pilih. Bagus. Kita terus menggila teknik pedang. Tapi rendah hati untuk menutupi kekurangan. Bahan yang bisa dibentuk. Ayo, saya pilihkan untukmu. Ini adalah teknik tipu Chongsu. Setiap langkah menimbulkan angin. Bayangan berubah bentuk. Teknik lingkaran tingkat tanah kelas atas. Orang biasa susah menguasainya. Juga susah menguasai sepenuhnya. Tenang saja, tetua. Saya pelan-pelan belajar saja. Oh ya, tetua. Anda kenal baik dengan tetua Hong Xiu? Lumayan kenal lah. Cerita lama sekali. Kamu mau main apa lagi? Ini kan sudah menyinggung tetua Hong Xiu. Mau menebus kesalahan. Tidak tahu tetua Deng ada cara bagus? Dia memang punya beban batin. Wanita ini meski terlihat dingin, tapi baik sama murid-muridnya. Mengajar tanpa pamrih, sayang sekali. Aduh, murid-muridnya beruntung sekali. Sering dapat kesempatan besar kecil. Tapi kamu harus tahu, semua ada sebab akibat. Dapat sesuatu yang bukan miliknya, pasti akan kena balasannya. Semua mati ya?
Pantas tetua Hong Xiu sensitif soal murid. Bertahun-tahun jarang terima murid. Tapi dengan nasibnya, orang biasa memang tidak kuat. Jangan panggil Hong Xiu terus. Kalau dia dengar, bisa menampar mati kamu. Dia memang bernama Hong Xiu, tapi sekarang orang senior di perguruan. Semua tetua dalam menyebutnya leluhur Liu Yun. Apa? Dia itu leluhur Liu Yun? Saya ingat Qin Xian tidak lama lagi akan berguru pada leluhur Liu Yun. Kalau saya bisa membuat mereka bertemu lebih awal, itu hadiah besar untuk leluhur Liu Yun. Dia tidak akan cari masalah lagi sama saya. Qin Xian, badan saya tidak enak. Besok kamu gantikan saya bertugas ya. Kakak Xian, saya sudah beberapa kali gantikan kamu bertugas. Kalau tetua tahu, pasti dihukum. Para tetua hari-hari ini sibuk urus kompetisi murid dalam. Mana sempat urus kita? Iya. Saya juga lihat kompetisi murid dalam. Kalian tidak tahu. Seru banget. Ada kakak bernama Ye Chuyun. Tidak hanya juara 1 kompetisi murid dalam, tapi juga menolak ketua puncak Qin Xian yang mau terima dia jadi murid. Murid langsung saja tidak dipedulikan. Keren banget. Pasti karena tetua Hong Xiu tidak kasih cukup. Dulu, ketua perguruan susah payah baru bisa terima Xiao Pingtian. Pantas kakak Ye Chuyun. Hebat sekali. Qin Xian, nama kakak Ye juga kamu bisa sebut sembarangan? Kamu tidak mau coba dekati kakak Ye kan? Itu masa depan setara dengan Pangeran Pedang Xiao Pingtian. Jangan bermimpi yang tidak-tidak. Kakak Ye Chuyun tidak serendah yang kalian pikir. Dia tidak jadi murid langsung pasti ada alasannya. Kamu kenal kakak Ye? Kau bicara seolah sangat kenal dia. Saya punya sepupu jauh. Waktu itu bareng kakak Ye pulang dari Gunung Wuyang. Saya tahu lebih banyak dari kamu. Saya sarankan kamu sadar posisi. Kamu memang nasib jadi pelayang seumur hidup. Jangan berharap muluk-muluk. Kamu, Permisi, Qin Xian tinggal di sini. suara ini. Kakak Ye Chuyun. Kakak senior. Kamu datang untuk menemuiku? Kamu siapa? Maaf ya, aku datang untuk mencari Qin Xian. Ada sesuatu yang perlu dia bantu. Orangnya aku bawa dulu. Kakak senior Ye. Adik junior Qin hari ini masih harus bertugas. Kita tahu kamu mau membawanya kemana? Aku membawanya kemana? Harus lapor sama kamu juga. Kakak senior. Kakak senior, lepaskan aku dulu. Adik junior Qin, maaf ya, aku. Tidak apa-apa. Malah harus berterima kasih kakak senior tadi sudah membantu. Tidak tahu ada apa kakak senior mencariku. Benar saja. Setelah hari itu dia langsung menembus 4 tingkat. Tubuh sucinya juga sudah terbangun. Adik junior Qin, kamu juga tahu aku menolak tetua Hong Xiu. Sekarang aku sudah membuat dia bisa mencari orang untuk menggantikanku jadi muridnya. Aku bakal kesulitan besar. Aku tidak bisa kan? Anggap saja membantu kakak senior. Kalau kita berhasil, setidaknya aku sudah berusaha. Di perguruan Liu Yun, aku tidak kenal murid perempuan lain. Apalagi tidak ada yang mau ikut main-main seperti ini. Kalau aku tidak setuju, kakak senior pasti tidak akan menemukan orang. Nanti kalau benar-benar dimarahi tetua Hong Xiu, dia akan hancur seumur hidup. Baiklah, aku ikut kakak senior. Miss, Nanti kalau bertemu tetua Hong Xiu, ingat keluarkan batu giok ini. Tetua Hong Xiu kehilangan ini sudah lama. Terus mencarinya. Kakak senior dapat batu giok ini dari mana? Aku yang menemukan. Sebenarnya menang dari si Bai Zhu King yang sial itu. Murid dalam Ye Chuyun meminta bertemu tetua Hong Xiu. Tetua Hong Xiu. Aku bawa kesempatan besar untukmu. Cepat keluar lihat, pasti suka. Kakak senior. Anak tidak sopan, sombong sekali.
Siapa yang mengizinkanmu berteriak di depan puncak Kingxia? Melihat kaulanya. Pasti tetua Shangguan Wan dari puncak Kingxia. Tetua Shangguan, murid tidak bermaksud melanggar puncak Kingxia. Sebelumnya membuat tetua Hongxiu tidak senang. Makanya ingin menebus kesalahan. Menebus kesalahan? Kamu bawa murid perempuan yang masih tahap penguatan tubuh. Masa puncak Kingxia kami kekurangan pelayan? Matilah kamu! Nenek gila ini serius. Memang perempuan tua yang tidak punya pasangan kejam sekali. Tetua tunggu dulu. Kakak senior Duan Heng. Duan Heng, mau apa kamu? Murid menyapa tetua Shangguan. Adik junior Ye memang sudah melanggar tetua Hongxiu. Tapi dia datang dengan tulus meminta maaf. Tetua Shangguan beri kesempatan. Kamu itu apa? Berani mengaturku? Hentikan. Guru! Ye Chuyun, aku mau lihat siapa yang kamu bawa. Kalau orang tidak berguna, aku pastikan jiwa ragamu hancur. Dia orangnya. Di seluruh perguruan Liu Yun, tidak ada yang lebih cocok jadi murid Anda selain dia. Itu. Kakak senior, kalau. Jangan takut, aku percaya kamu. Keluarkan batu gioknya. Tetua Hongxiu. Ini yang murid temukan di puncak Kingxia sebelumnya. Kali ini ingin mengembalikan kepada pemiliknya. Asal ambil pelayan dari luar, mau jadi murid terakhir leluhur. Hati-hati sampai kita tahu bagaimana matinya. Oh, begitu. Kalian mundur dulu. Aku ada yang mau dibicarakan dengan King Yanxi dan Ye Chuyun. Baik, leluhur. Menurutku murid perempuan ini biasa saja. Dia tidak pantas jadi murid penutup leluhur. Pasti Ye Chuyun yang berbohong. Jangan sampai tertipu sama dia. Wan kau terlalu terburu-buru. Menumbuklah, aku tahu apa yang kulakukan. Meski baru terbangun, tapi sudah terlihat luar biasa. Seiring waktu, namanya pasti akan mengemparkan dunia kultivasi. Dia bukan pelayan biasa, tapi pewaris garis darah Phoenix kuno yang terkenal itu. Apa? Aku benar-benar pewaris garis darah Phoenix kuno? Dasar kau. Kalau tak ada maunya, tak mungkin sebaik ini. Katakan saja, ada apa? Memang pantas disebut tetua Hongxiu. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Aku minta tolong, kalau nanti muridmu dalam bahaya, bisa selamatkan nyawaku. Dasar kau, takut mati banget sih. Garis darah yang bahkan Wan tidak bisa lihat, tapi Ye Chuyun bisa mengetahuinya. Anak ini sungguh menarik. Nah, aku setuju. Daun emas ini bisa membangkitkan orang mati. Ambillah. Selain itu, aku akan umumkan kalian berdua resmi bergabung dengan puncak Kingxia. Sesekali saja datang ke puncak Kingxia. Selain itu, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Terima kasih, Tetua Hongxiu. Tetua Hongxiu cantik dan baik hati. Semoga panjang umur. Hei, adik Ye. Kakak Duan, tadi untung ada kamu. Kalau tidak serangan tetua Shangguan tadi pasti tidak kutahan. Bukan apa-apa, aku cuma kebetulan lewat. Aku sudah lihat pertandinganmu dengan Ye Qian. Kemajuanmu sangat pesat dibanding waktu pertama kita bertemu. Hei, adik Ye, kamu baru di gerbang dalam. Kenapa tidak berlatih denganku saja? Aku bisa bantu kamu cepat kuasai teknik gerbang dalam. Ayo. Baik, kalau begitu terima kasih ya, kakak. Antusiasnya sampai tidak tega menolak. Kenapa kakak Duan belum datang hari ini, padahal dia selalu tepat waktu? Jangan-jangan ada masalah? Meski akhir-akhir ini berlatih dengan Deng Pengzu dan Duan Heng, tapi kultivasiku masih mentok di Nayuan tingkat 9, tidak bisa naik. Deng Pengzu bilang untuk terobosan perlu pertempuran nyata, tapi mana ada kesempatanku bertarung. Tambang Gunung Wuyang diserang. Katanya banyak murid sudah tewas. 8 tetua besar sudah pergi ke Gunung Wuyang. Ada murid terluka kembali dari gunung depan. Tetua memanggil kita untuk memberi bantuan. Cepat! Tambang Gunung Wuyang diserang? Kakak Duan seharian tidak datang. Jangan-jangan dia juga ke Gunung Wuyang. Semoga kakak Duan tidak kenapa-kenapa. Adik Ye, aku datang. Kakak Duan, kamu terluka. Ah, tidak? Cuma luka ringan, tidak apa-apa. Sudah diperban di gerbang gunung. Kukira kamu mungkin masih menungguku di sini. Jadi aku datang. Aku tahu beberapa hari ini kamu sedang mencoba terobosan. Ini batu Yuan yang dari Gunung Wuyang bisa memperkuat energi spiritual cocok untukmu. Menembus alam Yuan Hai tidak mudah. Harus hati-hati. Terimalah. Kakak, kamu terlalu baik padaku.
Aku sangat terharu. Oh ya, adik, ingat soal pertujuan yang jangan sampai orang luar tahu. Nanti ketua pasti akan marah padaku. Kakak tenang saja, aku pasti rahasiakan. Ada orang. Kakak, kamu masih luka. Istirahat dulu, biar aku yang lihat. Dikejar semalam tapi tetap lepas. Siapa sebenarnya tadi malam? Apa dia mengawasiku? Kau ku kejar semalam, akhirnya ketangkap juga. Hari ke-8. Ye Chuyun, kau mau serang aku diam-diam? Wah, ini MAH mulai numpuk buffnya lagi. Turun gunung jalan permisi. Di Gunung Weyang bisa dapat kitab kuno misterius. Oh, kakak Xiao ternyata. Salah paham. Bocah ini beberapa hari tidak terlihat. Ternyata sudah menembus dari tingkat 1 Naiwan ke tingkat 9. Salah paham. Ini gunung belakang Yun Xiaoge. Tidak boleh masuk sembarangan. Cepat pergi. Ye Chuyun datang. Murid Ye Chuyun menghadap ketua perguruan. Kau akhirnya bergabung di King Xiafeng. Ya. Hari ini guru yang menyuruhku datang. Beliau bilang, sekarang sulit bagiku menembus tingkat selanjutnya. Cara terbaik adalah turun gunung untuk latihan. Bertarung sungguhan dengan orang. Kalau begitu, Pingtinya tugas di Chenjiabao. Bawa Ye Chuyun bersamamu. Biarkan dia turun gunung berlatih. Guru, untuk tugas Chenjiabao murid sendiri sudah cukup. Tidak perlu ada teman. Ketua perguruan, aku tidak mau merepotkan kakak Xiao. Kakak Xiao sangat kuat. Aku hanya orang kecil yang tidak berarti. Kalau malah jadi beban kakak, tidak baik. Kau bilang kemampuanmu tidak berarti. Di seluruh Liu Yunzong, tidak ada yang kedua yang kemajuannya secepat kau. Tenang saja, ikut Ping Tian. Belajarlah darinya. Itu bagus untukmu. Sudah diputuskan, aku pergi dulu. Murid akan mengikuti nasihat, pasti belajar baik dari kakak Xiao. Kakak Xiao. Karena ketua perguruan sudah bilang begitu, mari kita pergi. Chenjiabao mendapat perlindungan Liu Yunzong selama 100 tahun. Turun-temurun makmur dan damai. Chenjiabao setiap 10 tahun mengadakan upacara leluhur besar. Liu Yunzong setiap tahun mengirim orang untuk menjaga. Kakak, tempat ini ramai sekali. Sedang ada perayaan? Kakak, kita jalan-jalan dulu. Kakak, apa sih tugas kita kali ini? Bahaya tidak? Kakak, Berisik sekali. Diam kau. Tugas kali ini memastikan upacara leluhur keluarga Chen berjalan lancar. Yang lain, tanya sekali lagi. Aku cabut lidahmu. Kakak, aku tidak tanya lagi. Wah, ini kakak Xiao dari Liu Yunzong. Kenapa Anda datang sendiri? Liu Yunzong belakangan banyak masalah. Jadi hanya aku yang bisa datang ke sini. Begitu? Terima kasih kakak Xiao sudah datang. Kakak Xiao, siapa adik ini? Cuma anak bawang yang ngotot ikut turun gunung. Tidak usah dihiraukan. Aku ada urusan penting dengan kepala keluarga Chen. Kau jangan ikut. Cari tempat sendiri saja. Baik, kakak. Dasar sombong. nanti juga akan kubuat tahu merana. Hari ini aku yang kau acuhkan. Besok aku yang tidak bisa kau jangkau. Kepala rumah tangga Chen. Aku baru sampai, belum tahu apa-apa. Tolong antar aku keliling. Akhir-akhir ini urusan rumah tangga sangat sibuk. Banyak yang harus kurus. Sedangkan kau orang bebas. Aku tidak sempat mengurusimu. Silakan sendiri. Cuma anak bawang, biarkan saja. Ayo pergi. Ternyata orang yang takut sama yang kuat, bully yang lemah. Dia lihat Xiao Pingtian tidak suka padaku, mau membuatku malu. Dia Xiao Pingtian senang. Sudahlah. Tidak usah repot kepala rumah tangga Chen. Aku jalan-jalan sendiri. Di luar ramai sekali. Lebih bebas kalau aku sendiri. Lihat ini. Siapa yang lempar batu? Berani menyerangku. Lihat saja nanti ku beri pelajaran. Aduh, sepatuku jadi kotor. Siapa itu? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga? Kau dari Kenapa keluarga Anda? mana yang masih izin begini? Kekanak-kanakan. Malah kenal kepala rumah tangga Chen. Kepala rumah tangga. Siapa yang tidak tahu apa-apa? diri? Berani serang aku. Jangan sampai
Pasti bocah ini yang membalas dendam padaku. Bocah tak jelas yang tidak terkenal. Berani main hakim sendiri di tempat akan kubuat kamu menyesal. Kemari! Kepung dia! Bocah sialan, berhenti! Kepala Pelayan Chen, apa maksudnya Aku ini? ini tamu keluarga Chen. Murid aliran Liu Yun. Bocah sialan, jangan berpura-pura. Cuma pengikut tak berarti. Berani melempar aku pakai batu. Aku akan mengajarimu tata krama atas nama aliran Liu Yun. Baik, serang, siap! Cuma anak buah tak berarti dari aliran Liu Yun berani melawanku. Akan kupukul sampai gigimu berhamburan. Ayo, jangan pukul lagi. Aku salah. Hamba tidak tahu diri. Ampuni aku. Kalian yang duluan menyerang. Baru sekarang minta ampun? Sembarangan memukul orang tanpa tanya kenapa. Begini cara keluarga Chen bertindak? Aku jadi tahu sekarang. Bocah sialan, lepaskan Paman Chen. Ini wilayah keluarga Ken. Kalau tidak kulepas, ayahku akan membunuhmu. Jangan mengancamku. Aku tidak takut. Kalau tidak salah, batu tadi kamu yang lemparkan? Tidak aku yang lempar. Keluarga Ken, aku mau lempar siapa yang lempar siapa. Belum ada yang berani melawanku. Sebaiknya lepaskan Paman Chen sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan ramah lagi padamu. Cukup berani juga. Tapi dengan kemampuan segini, mau bersikap baik padaku? Kamu bercanda? Kamu berani. Sialan, hampir nabrak. Aku akan jatuh ke pelukannya. Jangan. Aku masih Aku menghina. bajingan. Oh yo. Baru kenal sudah memeluk. Tidak baik kan? Nona Chen sebaiknya lebih menjaga diri. Kamu tidak tahu mau. Kamu orang jahat. Berani mempermainkanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan suruh ayahku membunuhmu. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut begini? Memalukan. Ayah, bela putrimu. Dia mempermalukanku. Adik ya, apa kabar? Kakak Buan juga datang. Bagus sekali. Begitu rupanya, aku sudah paham. Ini semua gara-gara kamu. Aku terlalu memanjakan kamu. Sudah besar masih saja bikin onar. Ayah, dia yang memukul duluan. Semua salahnya. Dia sudah mempermalukan putrimu. Cukup, diam. Kamu yang memulai duluan. Memalukan. Tidak bisa mendidik anak. Maaf mempermalukan semua. Kalian beberapa orang tidak tahu diri. Adik Ye adalah murid langsung tetua puncak Kingxia. Kalian hanya budak, berani sembarangan. Serat keluar, hukum mati mereka semua. Kakak Ye, ampuni aku. Kepala keluarga, ampuni aku. Hamba tidak tahu diri, telah menyinggung kakak Ye. Tidak akan berani lagi. Mohon, selamatkan nyawa hamba. Wah, kepala keluarga Chen. Beri hukuman ringan saja. Aku sudah memukul mereka tadi. Kalau masih ada yang tidak terima, boleh coba tinjuku lagi. Sampai ada yang mati tidak baik. Hari ini kuampuni kalian. Semua karena kurang pengawasanku. Adik Ye, mohon maaf. Aku berikan 300 batu spiritual sebagai ganti rugi. Jangan ditolak. Kepala keluarga Chen terlalu baik. 300? Dermawan sekali. Kali ini untung besar. Adik Ye berlapang dada, tidak menuntut kalian. Kalian semua pergi ke gudang kayu untuk bertobat. Antar Nona kembali ke kamar, dikurung 5 hari, tidak boleh keluar. Awas saja kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Gawat, Tuan Besar, ada masalah besar. Kenapa panik begitu? Penjaga rahasia di Gunung Weiyang melaporkan ada sekelompok orang mencurigakan di gunung. Takutnya mengganggu upacara pemujaan Lalu kirim leluhur. Orang untuk mengecek. Apa? Benar begitu? Tolong kakak Xiao dan adik Ye untuk mengeceknya. Bulu dombanya tumbuh lagi. Kakak Xiao, gunung ini terlalu gelap. Gelap gulita. Kalau takut, cepat pulang sana. Jangan ganggu urusanku. Sekitar tidak ada suara burung atau serangga. Aneh sekali. Kelompok orang mencurigakan yang disebutkan intelijen. Ada di mana? Jangan-jangan salah informasi. Ada sesuatu. Pencuri? Mau lari kemana? Cepat sekali.
Harus pakai jurus Chongsu baru bisa mengikutinya. Orang ini sepertinya bukan tidak sengaja ketahuan. Lebih seperti sengaja memancing kita. Kakak, orang ini seperti sengaja menggiring kita ke suatu tempat. Jangan ini perangkap. Kita harus hati-hati. Aku ingin lihat trik apa yang mereka mainkan. Katakan, kau ini siapa? Kalau tidak, mati. Kau tidak bisa membunuhku. Tidak kusangka kau begitu mudah terjebak. Ini jurus mematikan yang kami siapkan khusus untukmu. Xiao Pingtian, bersiaplah mati. Hanya dengan kalian mau membunuhku? Matilah kau! Mau kabur pakai ilusi, trik receh. Kakak Xiao. Tiba-tiba ngebut, kenapa tidak bilang dulu? Hampir saja aku tidak bisa menyusul. Aku tidak butuh bantuanmu. Cepat kembali ke Benteng Chen. Minta Guan Heng waspada terhadap serangan Sekte Iblis Merah. Mau lari? Tebasan angin. Dia lawan udara ngapain? Berhenti. Kakak mau kemana? Mana ada musuh di sini? Orang ini gila ya? Tidak kusangka masih ada anak buah kecil tingkat Nayuan. Xiao Pingtian sudah kewalahan sendiri. Dia sudah terjebak dalam formasi kunsian yang kami pasang. Dia akan bertarung sampai mati dengan musuh hayalannya. Sekte Iblis Merah. Kalian akan kecewa. Kakakku sangat hebat. Kalian tidak akan bisa membunuhnya. Kitab kuno di tubuhmu pada akhirnya akan diambil olehnya. Kau bilang apa? Aneh sekali. Anak ini kok tahu aku membawa kitab kuno? Dia cuma anak buah kecil tingkat Nayuan. Bodoh. Aku cuma mengira. Ternyata benar ada di tubuhmu. Tapi sekarang jadi milikku. Jurus Chongsu. Cepat sekali. Tidak bisa menghindar. Sakit sekali. Lenganku. Kakek, ampuni aku. Kuberikan kitab kunonya, lepaskan aku. Sialan. Kenapa anak Nayuan ini lebih kuat dari aku yang Yuan Hai? Menyebalkan. Ketemu lawan tangguh. Aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus beritahu cara memecahkan formasinya dulu. Kalau tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bertugas menggiring Xiao Pingtian masuk formasi kunsian dan menjaga di sini. Menunggu yang lain selesai membantai orang Benteng Chen, baru kurus Xiao Pingtian. Aku cuma antek kecil. Aku benar-benar tidak bisa memecahkan formasinya. Karena kau tidak bisa memecahkan formasinya, aku tidak bisa mengampunimu. Pertama kali membunuh, sulit diterima. Tapi kalau tidak kubunuh dia, nanti dia lapor dan masalah makin besar. Orangnya sudah mati, jangan banyak pikir. Ambil kitab kunonya dulu. Kitab kuno ini ternyata ada segel. Dengan kekuatanku sekarang, aku tidak bisa membukanya. Sudahlah, simpan dulu saja. Kakak Xiao terjebak, tidak tahu kapan bisa keluar. Panel kakak Fei yang tidak menunjukkan kelainan, harusnya tidak masalah. Lebih baik cepat kembali ke Benteng Chen. Tetap waspada. Misi ini sangat penting. Yang bukan anggota Sekte Qigui, bunuh semuanya. Baik. Ternyata Sekte Qigui sudah menguasai area luar Benteng Chen. Kakak Buan masih di dalam, tidak tahu bagaimana keadaannya. Menerobos pasti tidak mungkin. Harus cari cara menyelinap masuk. Hei, kalian berdua kerja keras ya? Ada masalah di tempat Xiao Pingtian. Aku harus masuk melapor. Berhenti. Kamu siapa? Kau belum pernah lihat Kelakan Batu Huyungu. Batu Huoyu ya? Tunggu sebentar, aku cari dulu. Batu Huoyu itu apa sih? Jangan-jangan kamu tidak punya? Celaka, memang tidak punya. Sepertinya harus menerobos paksa. Lihat ke langit. Banyak orang datang. Sepertinya orang Sekte Liu Yun datang membantu. Ada serangan musuh. Semua murid dengarkan. Benteng Chen dalam bahaya. Sek mengutus kami untuk kita gabungkan kekuatan hancurkan perisai pelindung. Baik. Saat situasi kacau, cepat menyelinap masuk. Tapi kok yang datang cuma murid langsung dan murid dalam saja? Kakak Fei yang dijadikan sasaran. Benteng Chen sekarang dalam bahaya. Tapi Sekte tidak kirim ketua untuk membantu. Sekte Qigui pasti sangat ingin menguasai Benteng Chen. Cuma aku sendirian. Lemah tak berdaya.
Sekarang sulit juga untuk menyerang dari dalam dan luar. Semoga kakak Tuan Han baik-baik saja. Harus cepat temukan dia. Lalu pikirkan strategi bareng. Kalian bajingan! Orang sekte Liu Yun tidak akan membiarkan kalian. Banyak bicara. Mati kau! Kultivator benteng Chen ini benar-benar keras kepala. Lebih memilih mati daripada menyerah. Tapi sekarang, tinggal terobos pertahanan terakhir istana kepala kota ini. Barang itu sudah di tangan. Oh ya, bagaimana pencarian di Gunung Wuyang? Sebelum para ketua sekte Liu Yun menjaga ketat Gunung Wuyang, aku sudah beberapa kali menyelinap masuk mencari tapi sepertinya sama dengan dugaanku. Dua orang sekte Cigui ini bicara rahasia. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Bagaimanapun juga, harus dapatkan kedua benda itu. Mengerti? Baik. Dan sebelum orang tua-tua sekte Liu Yun itu datang, kamu segera pergi. Jangan sampai ketahuan identitasmu terbongkar. Baik. Siapa di sana? Celaka, ketahuan. Tidak bisa lari. Tali ini habis. Kamu menghadap-hadap di sini ngapain? Aku. Di luar orang sekte Liu Yun sedang membawa formasi. Aku mau ke garis depan lapor. Ternyata kalau wajah ditutupi tidak bisa lihat pandangnya ya. Tidak tahu orang ini sekuat apa. Bisakah aku kabur dari tangannya? Mengerti. Ini peta dalam istana kepala keluarga. Suruh mereka bergerak sesuai titik yang ditandai. Gerak. Baik. Bagus sekali. Ternyata tidak ketahuan olehnya. Titik serangan di peta sangat tersebar. Timur satu tempat, barat satu tempat. Dari ada dibilang menyerang. Lebih seperti sedang mencari sesuatu. Masih bengong apa? Cepat pergi. Aku langsung pergi. Ajaran sesat. Hari ini kami bersumpah mati mempertahankan istana kepala kota. Tidak akan membiarkan kalian masuk. Benarkah? Hanya dengan kalian beberapa semut ini bisa menghalangiku? Tidak tahu diri. Mati kalian. Kamu kenapa? Kau menyerang teman sendiri. Kamu gila ya? Lihat jelas. Siapa yang teman kalian? Ye Chuyun, kok kamu yang datang? Orang-orang dari aliran Liu Yun. Kita selamat. Tapi dia cuma tingkat Nayuan. Lebih rendah dari kultivasi kita. Jangan-jangan dia datang cari mati. Tingkat Nayuan kenapa? Kalian remehkan tingkat Nayuan. Sekarang bakal aku tunjukkan kehebatan tingkat Nayuan. Jurus Jongsu. Ye Chuyun sekuat ini? Selama ini aku meremehkan dia. Mana mungkin? Satu jurus bisa kalahkan banyak orang dari aliran Dia Cigui. cuma tingkat Nayuan. Kok bisa sekuat itu? Kalian berdua mau komentari lagi? Tidak. Ye Chuyun, ternyata kamu lumayan kuat juga. Karena kamu sudah menyelamatkan kami untuk kejadian sebelumnya. Aku minta maaf. Situasi sekarang genting. Urusan lama sudahlah. Jangan kamu pikirkan lagi. Sia, kamu tahu kakak senior Duan sekarang ada di mana? Apa dia aman? Waktu aliran Cigui menyerang, kakak senior Duan bawa orang keluar melawan. Lalu dia hilang. Maafkan aku. Sekarang aku juga tidak tahu apa dia aman. Kakak senior Duan hilang? Orang aliran Cigui banyak banget. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa? Aku harus cepat temukan dia. Kepala keluarga banyak korban. Kami cuma diundang untuk upacara leluhur. Masa kami yang sudah tua ini harus taruh nyawa? Kami sudah pikun semua. Aliran Cigui atau ini maunya apa sih? Iya, apa tujuan mereka? Tenang, keluarga Chen pasti akan habis-habisan tahan aliran Cigui. Orang-orang tua ini biasanya terima banyak kebaikan dari keluarga Chen. Tidak penting malah mau kabur semua. Menyebalkan banget. Kesal aku. Aku ada cara. Lihat saja. Kepala keluarga Chen, aku mungkin bisa bantu atasi masalah mendesak ini. Orang aliran Cigui di sini sudah hampir bersih. Aliran Cigui dari tempat lain juga sudah aku pancing ke sini. Kakak senior Xiao dijebak. Di dalam aliran juga ada yang menghalangi. Aliran Cigui sepertinya sudah rencanakan ini lama. Ini peta aksi aliran Cigui yang aku dapat. Sepertinya mereka incar benda penting keluarga Chen, tapi tidak tahu persisnya di mana. Coba lihat. Ini apa maksudnya? Kepala keluarga Chen cepat kasih barang yang mereka mau. Biar kita bisa selamat. Benar. Harta cuma barang dunia.
Nyawa lebih penting. Cepat keluarkan. Adik junior Ye, tadi kamu bilang bisa atasi masalah mendesak. Ada cara apa? Dapatkan aliran perintil coaching. Yang pertama masuk kuil leluhur. Mati kau! Aliran Cigui diserang dari dalam dan luar, pasti teruras. Tujuannya pasti cepat temukan harta lalu kabur. Tebasan bulan. Asal bisa tahan sampai para tetua aliran Liu Yun tembus formasi luar, kita bisa selamat dari bencana ini. Tidak tahu diri. Orang-orang ini lemah, tapi seperti belalang. Terlalu banyak, kita habis dibunuh. Tapi setelah bertarung, tubuh mulai ada tanda mau terobosan. Anak ini menarik. Kuil leluhur ini sudah kami geledah. Tidak ada apa-apa. Jangan-jangan ada pintu rahasia atau terowongan? Mereka Barangnya bertahan pasti mati-matian di di sini. Pasti tidak salah. Lagi pula para ketua aliran Liu Yun sudah lepas dari penghalang kami di Gunung Wuyang. Kurang dari 1 jam mereka sampai. Kita harus cepat. Jangan sampai gagal misi. Anak muda, aku lawan kau. Cepat banget. Musuh tangguh datang. Bocah tingkat Naiwan. Kamu sudah sombong cukup lama. Jangan pikir kamu benar-benar kuat. Cuma karena aku belum turun. Sudah menatapku lama, akhirnya mau turun juga. Apa ini? Setelah jurus ini kusempurnakan, kamu orang pertama yang melihatnya. Akan kucoba jurus ini padamu. Ada apa ini? Kenapa aura bocah ini tiba-tiba menguat? Teknik pedang sungai besar. Kirain sekuat apa? Teknik pedangmu memang merusak. Sayang terlalu lambat. Pasti bukan tandinganku. Bocah, jurusmu terlalu banyak celah. Mati saja. Tinju harimau. Seperti yang kuduga. Kamu terjebak. Teknik pedang tinjuan. Apa? Bocah ini masih menyimpan 1 jurus lagi. Bocah ini sama sekali tidak berniat pakai teknik pedang sungai besar menipuku agar mendekat. Benar-benar licik. Pergi. Sial. Jurus ini tidak bisa dihindari. Mundur. Kamu tidak akan bisa kabur. Mati saja. Menang. Kita menang. Bagus sekali. Jangan senang dulu, dia belum mati. Kena serangan sekuat itu. Kau tidak mati? Mengerikan sekali. Memang meremehkan bocah ini. Yang mulia. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Terlalu lambat. Kalau begini lagi, akan kubunuh kamu. Cepat sekali. Teknik Chongsu baru bisa menghindar. Tadi memakai teknik pedang tinjuan terlalu menguras tenaga. Sudah tidak kuat lagi. Tidak bisa berlarut-larut. Aku harus segera pergi dari sini. Masih mau kabur? Dia mengejar. Masih ada kartu terakhir dari Hong Xiu. Apa benar harus dipakai di sini? Ye Chuyun, sini. Nona Chen, Bocah. Mati saja. Sial. Bahaya. Sian, cepat minggir. Ye Chuyun. Apa ini? Ini apa? Ye Chuyun. Ini penghalang rumah leluhur keluarga Chen. Peninggalan leluhur keluarga Chen. Masih bisa bertahan sebentar. Hanya saja paman-paman di keluarga ada yang lari, ada yang mati. Jangan khawatir. Di mana ayahmu sekarang? Adik Ye, akhirnya kamu kembali. Xiaoro, kamu jaga di luar. Jangan biarkan orang mendekat. Ada yang ingin kubicarakan dengan kakak Ye. Baik. kepala keluarga Chen, langsung saja katakan. Adik Ye, tolong selamatkan putriku. Kepala keluarga Chen tidak usah. Cepat bangkit. Ini untuk apa? Bicara baik-baik saja. Adik Ye, kamu juga sudah lihat. Keluarga Chen sudah tidak tertolong. Kepala keluarga Chen, tetua sekte Liu Yun sudah dalam perjalanan. Sekarang mengira masih terlalu dini. Kembali. Penghalang rumah leluhur ini adalah pertahanan terakhir keluarga Chen. Paling lama hanya bertahan seperempat jam. Menuju Takutnya sama. sebelum tetua sekte Liu Yun datang, sudah ditembus. Chen hanya ingin sebelum mati, meminta satu hal. Lindungi Xiaoro masuk puncak King Xia. Kepala keluarga Chen takutnya akan mengecewakan. Dengan kondisiku sekarang sulit melindungi diri, takutnya sulit membawa Nona Chen pergi. Benda ini bernama Yu Chili, warisan leluhur keluarga Chen. Keluarga Chen berkembang karena ini, akhirnya mungkin juga binasa karenanya. Adik Ye berhati baik. Benda ini kuserahkan padamu, aku tenang.
Setelah ini, aku akan pakai teknik rahasia mengirim adik Ye dan Xiao Lo keluar benteng Chen. Tolong adik Ye jangan menolak. Ini yang selama ini dicari sekte iblis merah. Kalau begitu ku terima. Kepala keluarga Chen tenang. Selama Ye Chuyun hidup, tidak akan biarkan Nona Chen menderita sedikit pun. Mereka memaksa masuk. Kalau bukan ayahku membawa kalian masuk berlindung, kalian sudah mati. Sudah mau ngatin nasib peduli begituan. Kepala keluarga Chen yang dicari sekte iblis merah. Serahkan saja. Jangan sampai semua orang ikut mati demi keluarga Chen. Semuanya. Beri aku waktu sebentar untuk bersiap. Adik Ye, tolong bawa putih kecil ke ruang dalam dulu. Baik. Ye Suyun. Mereka banyak sekali. Aku sangat khawatir dengan ayah. Orang-orang ini takut mati demi nyawa mereka. Mereka tidak akan memaksa ayahku menyerahkan barang itu kan? Biar aku lihat situasi di dalam. Orang-orang ini pasti akan melakukannya. Tapi kepala keluarga Chen pasti tidak akan menyerahkannya. Kalian semua sangat takut dengan sekte iblis merah. Titik balik untuk melindungi putrinya. Informasi rahasia Padahal kepala keluarga Chen menunjukkan dia akan disiksa sampai mati oleh Duan Heng. Kakak Duan menyiksa kepala keluarga Chen. Apa yang terjadi? Sekte iblis, kalau mau datang ya datang saja. Chen Langfeng, kau bilang mau apa kau? Apa ini? Apa yang terjadi? Perisai pelindung, kenapa tiba-tiba pecah dari dalam? Tadi masih melawan mati-matian. Sekarang mau main apa lagi? Tidak peduli mereka mau main apa. Karena penghalang sudah retak, kita cepat masuk ke Ihat. Isi lebih penting. Ayah, mau apa kau? Cepat turunkan kami. Kenapa kita tiba-tiba melayang? Apakah kepala keluarga Chen mengaktifkan formasi rahasia keluarga? Apa yang terjadi di dalam? Ayah tidak akan kenapa-napakan. Hentikan formasinya untukku. Formasi yang sudah diaktifkan tidak bisa dihentikan. Lupakan saja. Ayah, binatang dari sekte iblis, cepat lepaskan ayahku. Ini orang yang kita temui sebelumnya. Kakak Ye, aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Tolong dia. Nona Chen, kalau kita keluar sekarang, semua yang dilakukan kepala keluarga Chen sia-sia. Kalau kalian pergi, aku akan membunuhnya dengan cara paling menyiksa. Nona Chen, lebih baik mohon sama kakakmu. Kau mau melihat ayahmu mati mengenaskan? Roer, pergi. Jangan pedulikan ayah. Ayah tidak takut mati. Ayah hanya ingin kau bisa pergi dengan selamat. Kau harus hidup kuat. Dasar keras kepala, sudah mau mati masih sombong. Ye Chuyun, cepat selamatkan ayahku. Kalau kau tidak pergi, aku pergi sendiri. Ye Chuyun, selamatkan ayah. Maaf, aku hanya bisa melakukan ini. Kepala keluarga Chen, tenang saja. Aku pasti akan mengantarkan Nona Chen pergi dengan selamat. Rute ini menuju sekte awam mengalir. Hanya saja kecepatan transfer makin lambat, kekuatannya juga mulai hilang. Kepala keluarga Chen kayaknya sudah meninggal. Tidak baik, ada yang mengejar. Kayaknya kabur sudah tidak mungkin. Medan yang berantakan cocok untuk bermanuver. Jangan lawan lagi. Kau tidak bisa kabur. Serahkan barangnya dengan baik. Aku biarkan kalian hidup. Aku tidak sebodoh itu. Kalau aku serahkan barangnya, kau pasti langsung bunuh kami. Betul kan? Kakak Duan Heng. Adik Ye, ternyata kau tidak terlalu bodoh. Bisa mengetahui identitasku. Kalau begitu, aku tidak perlu menyamar lagi. Demi persaudaraan dulu, serahkan harta keluarga Chen. Aku jamin tidak akan menyulitkan kalian. Oh ya, dan barang dari dalam gua Gunung Wuyang. Jadi selama ini kau sengaja mendekati aku untuk itu. Kenapa kau yakin ada padaku? Kau tim dengan Wang Shuang ke dalam gua. Dan sebelum aku bunuh si bodoh Wang Shuang, dia bilang yang masuk ke dalam gua cuma kau. Lagian, adik Ye, kemajuanmu akhir-akhir ini sangat cepat. Sulit tidak dicurigai. Host, hasil akhir dan titik balik terbaru sudah diperbarui. Aku akan tewas di lembah Luoxia. Lembah Luoxia? Bukankah itu tempat ini? Celaka.
Bukannya masih ada waktu setengah bulan? Dari titik balik terbaru, mungkin masih ada harapan. Kalau aku melawan pil Dewa Duer, lalu terluka parah, mungkin bisa mengubah takdir. Demi hidup, harus berani ambil risiko. Pil Dewa Duer? Untuk menyerap pil Dewa Duer, butuh setidaknya tingkat Yuan Hai. Kau cuma tingkat Naiwan. Tubuhmu pasti hancur oleh energi itu. Kau cari mati saja. Energi ini? Sepertinya aku tidak perlu repot. Serahkan harta pusaka di tanganmu. Kakak akan antarkan kau pergi agar cepat lepas dari penderitaan. Kalau tidak, Akan kubuat kau lebih menderita. ayo saja. Tinggal terluka sedikit lagi. Bisa mengubah takdir. Kok bisa? Pedang Hanyan. Apa yang terjadi? Kok pedangnya keluar sendiri? Hanya artefak yang bisa melindungi Tuan. Kau cuma tingkat Naiwan. Kok bisa punya benda seperti ini? Apa? Artefak ini bisa melindungi otomatis? Ini terlalu hebat. Tapi, ini bukan saatnya kau tunjukkan kesetiaan. Aku harus dipukul dia baru bisa. Jangan ganggu aku. Bisa mati beneran. Adik Ye benar penolong hidupku. Setelah kau mati, aku akan jaga baik-baik semua benda ini. Penolong? Jangan keterlaluan. Serangan kau tadi, kenapa aku saja tidak? Belum bisa lukai aku. Mau bunuh aku? Cuma dengan kekuatanmu? Atau serang langsung ke arah aku coba? Pedang hanya punya pertahanan tertinggi. Tapi di tanganku serangannya cuma sampai tingkat Yuan Hai. Lawan Yuan Heng sepertinya tidak cukup. Adik Ye, mau mati masih sombong. Sepertinya kakak harus antarkan kau. Ayo, mau lihat seberapa hebat kau? Sekarang, aduh, menyingkir kau. Aduh, lepas. Pedangnya lepas. Gimana nih? Asal hindari titik vital. Pedangmu boleh kena. Ayo buat aku luka parah. Ayo kakak. Payah sekali. Pedang-pedang saja tidak bisa. Tanpa pedang Hanyan. Mau lihat kau tangkis serangan aku. Mati kau. Lagi. Pergi kau. Kok balik lagi? Terlalu lengket. Energi di tubuhku berantakan. Kalau bukan karena Hunyuan Jantai, tubuhku pasti sudah meledak. Sombongnya. Cuma dengan kekuatanmu, mau serap pil Dewa Duer. Tubuhmu sebentar lagi meledak. Tidak perlu aku ikut campur. Aku di sini saja. Tunggu kau mati. Dasar, sudah menyerah? Cuma segitu kemampuanmu? Ye Chuyun. Kau terlalu jahat. Segyo. Iblis darah. Putuskan ikatan antara artefak dan Tuan. Ye Chuyun. Tanpa perlindungan harta pusaka. Mau lihat kau. Masih bisa sombong. Adik Xie, jangan lawan lagi. Keberadaanmu adalah kesalahan. Biar kakak antar kau ke akhirat. Hampir patah. Kalau tidak luka parah, aku akan mati. Hanya ada satu cara. Ye Chuyun. Kau mencari mati. Tidak punya kekuatan tapi sombong. Benar-benar bodoh. Membunuhmu lebih mudah dari menginjak kecoa. Sayang, kau buang satu pil emas dua. Kalau tidak, aku pasti sudah masuk ke alam Tongyu. Barangnya tidak ada di bocah ini. Jangan-jangan ada di tubuhnya. Aku tahu kau sudah sadar.
Kau takut? Badanmu gemetar begitu. Kak Ye Chuyun. Dia bunuh Kak Ye Chuyun. Mati mengenaskan. Kak Ye Chuyun sudah mati. Sekarang aku juga akan mati. Jangan! Pergi ke bawah sana. Kemani Kak Ye Chuyunmu? Tubuhnya juga sudah kugeledah. Mana mungkin tidak ada? Di mana dia sembunyikan? Paman Liao, semua sekte Cidui di Benteng Chen sudah dibasmi. Bagus. Oh ya, ada jejak Xiao Pingtian dan Ye Chuyun? Tidak ada. Cepat cari. Gali seluruh Benteng Chen sampai ketemu mereka berdua. Kalau tidak, kita semua kena murka ketua sekte. Baik. Mana mungkin tidak ada? Mustahil. Aku harus menemukannya. Chen dan Feng pasti sudah berikan Yu Chili pada bocah ini. Mana mungkin tidak ada? Sialan. Di mana dia sembunyikan barang itu? Kenapa tidak ketemu? Bangsat. Sudah mati masih bikin repot. Benar-benar menyebalkan. Kau tidak tahu betapa susahnya aku memurung para sesepuh sekte Liu Yun di Gunung Wuyang agar mereka tidak bisa turun membantu keluarga Chen. Susah payah, Xiao Pingtian juga berhasil kutahan sesuai rencana. Semuanya dalam kendali. Barangnya hampir di tangan. Tinggal sedikit lagi. Yu Chili akan jadi milikku. Kau yang tiba-tiba masuk dan mengacaukan semuanya. Hancurkan semua jerih payahku. 2 kali harta karun itu lepas dari tanganku. Semua gara-gara kau. Apa yang terjadi? Ini. Energi spiritualnya mulai mengalir lagi. Tadi napasnya sudah hilang. Kok bisa begini? Orang ini belum mati. Seranganku tadi tidak membunuhnya. Nyawanya keras. Langit membantuku. Mungkin ledakan energi pil emas 2 membuatmu bangun sebentar. Sekarang aku bisa tahu di mana Yu Chili dari mulutmu. Cukup kau masih bisa bernapas. Adik Ye, serahkan barangnya cepat. Aku bisa biarkan kau hidup. Tadi kau sudah sadar. Kau bukan tandinganku. Pedang alam Yuan Hai. Terobosan berhasil. Tapi bisa tidak mengubah takdir. Bertahan dari Tuan Heng. Melindungi Yu Chili dan Nona Chen. Akan terbukti seberapa kuat pedang alam Yuan Hai ini. Jurus pedang sungai besar. Segel iblis darah. Alam Yuan Hai macam apa? Pada akhirnya, masih kalah 1 tingkat dari alam Yukongku. Jangan bilang kau pikir untuk masih hidup bisa mengalahkanku. Coba saja. Tebas. Kau bisa? Cepat sekali ini kekuatan alam Yuan Hai. Tidak bisa lihat arah serangannya sama sekali.